Meskipun ingin diterima oleh teman-temannya, ia sadar bahwa kekerasan hanya akan merugikan masa depan mereka. Dengan keberaniannya, Arif mengajak temannya untuk membatalkan tawuran dan menggantinya dengan kegiatan positif seperti kerja bakti membersihkan lingkungan. Usahanya berhasil dan mereka pun bersatu untuk melakukan kegiatan tersebut. Melalui pengalaman ini, Arif belajar bahwa perubahan sosial dimulai dari individu yang peduli dan ia semakin bertekad untuk melanjutkan pendidikan demi masa depan yang lebih baik di desanya. Nah, dari kasus di atas, siapa yang bisa menyimpulkan apa makna dari kasus tersebut? Gejala sosial, Ibu. Duyani? Gejala sosial. Dan lain apa lagi? Tidak tahu. Hubungan sosial. Nah, yang betul itu gejala sosial. Nah, sebelum memulai pembelajaran, inilah tujuan pembelajaran yang akan dipelajari hari ini, yakni menganalisis gejala sosial menurut 3 ahli. Dan yang kedua, mengkarakteristikkan 4 penyebab gejala sosial. Yang pertama itu Emil Durkheim, di mana Emil Durkheim lahir pada 1858 dan wafat 1917. Fokus pada fakta-fakta sosial yang mempengaruhi cara manusia bertindak, berpikir, dan merasa. Ia membedakan antara mekanisme sosial yang berada di luar individu dan individu yang dipengaruhi oleh mekanisme tersebut. Nah, yang kedua menurut ahli Arthur Ross, di mana gejala sosial adalah kondisi dan situasi yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada menurut ahli Heribertus Suradi, di mana gejala sosial menurut Heribertus Suradi adalah segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik tradisional maupun modern. Secara umum, gejala sosial adalah fenomena atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang mempengaruhi kehidupan sosial, perilaku dan interaksi antara individu dalam suatu komunitas. Gejala sosial antara lain mencakup gejala ekonomi, politik, budaya, dan moral. Nah, secara umum gejala sosial adalah fenomena atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang mempengaruhi kehidupan sosial, perilaku dan interaksi antara individu dalam suatu komunitas. Gejala sosial yang mencakup antara gejala ekonomi, politik, budaya, dan moral. Gejala ini berbeda dengan gejala alam. Gejala alam adalah peristiwa-peristiwa yang berlangsung di alam dan bukan karena perbuatan manusia secara langsung. Nah, selanjutnya materi penyebab gejala sosial. Penyebab gejala sosial muncul dari berbagai fenomena maupun masalah sosial yang ada di masyarakat, baik yang berasal dari individu maupun kelompok. Ada yang tahu apa saja penyebab gejala sosial? Ya, penyebab gejala sosial. Atau ada yang tahu dari mana gejala sosial muncul? Penyebabnya. Iya, penyebab. Penyebab gejala sosial yang pertama itu kemiskinan, yang dimana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seringkali menjadi faktor pemicu terjadinya gejala sosial seperti kriminalitas, pengangguran, dan kerusakan sosial. Nah, betul. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, penyebab gejala sosial muncul dari berbagai fenomena maupun masalah sosial yang ada di masyarakat, baik yang berasal dari individu maupun kelompok. Ini ada beberapa penyebab gejala sosial itu biasanya muncul dari perubahan sosial, di mana perubahan sosial
penyebab gejala sosial juga dipengaruhi oleh faktor budaya. Faktor budaya seperti nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat juga mempengaruhi munculnya gejala sosial. Contohnya, gejala sosial berdasarkan faktor budaya adalah kemiskinan, bakti kerja, dan perilaku menyimpang. Nah, yang ketiga itu faktor struktural, di mana faktor struktural yang meliputi pola hubungan antara individu dan kelompok juga mempengaruhi gejala sosial. Contohnya itu ada gejala sosial yang mempengaruhi faktor struktural adalah penyuluhan sosial dan interaksi antar individu. Nah, selanjutnya penyebab gejala sosial juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, di mana kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh aspek psikologi. Gangguan kejiwaan dapat menyebabkan gejala sosial dalam masyarakat seperti di organisasi jiwa atau aliran ajaran sesat. Nah, apakah sudah dipahami pengertian gejala sosial menurut ahli secara umum dan penyebab gejala sosial? Nah, sekarang masuki di bagian tugas. Sekarang tugas kelompok saja ya. Diminta satu orang, kamu pindah ke belakang dulu. Cukup 3 orang ya, ini saja depan dan belakang. Tugas kelompoknya itu, kelompok pertama ini menjelaskan Kami di depan ini kelompok pertama yang dalam kelompok 2 Ibu. iya. Nah, kelompok yang pertama itu diskusikan mendefinisi gejala sosial menurut para ahli seperti Emil Durkheim yang menyebutkan sebagai fakta tujuan dalam masyarakat. Baik Ibu. Sudah dipahami? Sudah Ibu. Diskusikan definisi gejala sosial menurut para ahli. Contohnya tadi Emil Durkheim yang menyebutkan sebagai fakta tujuan dalam masyarakat. Sudah? Paham? Nah, kelompok 2 itu contoh gejala sosial. Nah, di mana kalian harus mencari tahu contoh gejala sosial itu bagaimana yang ada di sekitar kita. Seperti kemiskinan, kejahatan, dan diskriminasi. Paham? Paham. Dulu Bu, soal tadi yang contoh tadi. Diskusikan definisi gejala sosial menurut para ahli. Ambil saja Emil Durkheim. Nah, setelah itu menyebutkan fakta tujuannya. Ibu. Dan apa tadi menurutkan? Kan menyebutkan sebagai fakta tujuan dalam masyarakat. Seperti apa itu tujuannya gejala sosial menurut Emil Durkheim, bagaimana penyerapannya? Bagaimana kelompok 2 sudah dipahami? Sudah Bu, aman. Paham Ibu. Kelompok 2 Tidak ada? kelompok 2 Bu mau naik. Ya, tunggu, saya perhatikan dulu ya apakah pembelajarannya Ganti Ibu. apakah Tadi Bu mau naik. Dari mana ya sih? Apa lihat Ibu? Gimana itu? cari contohnya yang ada di sekitar kita. Contohnya di kampus kejahatannya itu biasa pencuri kirim kan? Iya Bu, sama pencuri bawang. Beli 5 bayar 6. Dari mainnya langsung. Kelompok
kemiskinan, di mana banyak orang yang masih hidup dalam kondisi miskin dengan akses terbatas pada kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan layanan kebutuhan. Misalnya anak-anak yang terpaksa bekerja untuk membantu keluarga alih-alih bersekolah. Misalkan itu kan ada biasa di jalan gitu kan, anak-anak yang kalau misalkan masih butuh pendidikan tapi dipaksa untuk bekerja di situ kayak mengemis, dipaksa gitu. Nah, yang kedua itu ada pengangguran, di mana tingginya angka pengangguran di kota besar atau di daerah-daerah yang sedang berkembang, yang bisa disebabkan oleh ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja atau kurangnya peluang kerja. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, berlaku untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 1. Menurut Emil Durkheim dan bagaimana penerapannya. Definisi gejala sosial menurut Emil Durkheim adalah faktor sosial yang mencakup cara bertindak, berpikir, dan merasa berada di luar individu, namun memiliki kekuatan memaksa yang mengarahkan perilaku individu dalam masyarakat. Emil Durkheim menganggap gejala sosial sebagai sesuatu yang bersifat eksternal terhadap individu, bersifat kolektif, dan memiliki kekuatan yang memaksa. Tujuan gejala sosial menurut Emil Durkheim yang pertama yaitu menciptakan tatanan sosial, yang kedua mengintegrasikan anggota masyarakat, yang ketiga menyelesaikan konflik sosial, dan yang keempat mendukung perkembangan sosial. Penerapan gejala sosial menurut Emil Durkheim yang pertama dalam sistem pendidikan. Dalam pendidikan berfungsi mentransmisikan nilai dan fakta sosial kepada generasi muda. Yang kedua dalam hukum dan keadilan, hukum sebagai representasi fakta sosial mengatur hubungan antara individu untuk mencegah anomali. Yang ketiga dalam kehidupan beragama, agama itu dapat solidaritas mekanik dengan membangun identitas bersama dan ritual kolektif. Dan yang terakhir perubahan sosial, gejala sosial membantu memahami dinamika perubahan dalam masyarakat seperti urbanisasi, modernisasi atau globalisasi sosial dan demokratisasi. Nah, beri 2 aplaus untuk 2 kelompok. Nah, sekarang sudah memasuki kesimpulan. Nah, kesimpulan materi kita ini gejala sosial merupakan fenomena yang kompleks dan mencerminkan interaksi dan perilaku manusia dalam masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Emil Durkheim, oleh Jonas Salvador dan Robert Merton. Di mana penyebab gejala sosial dapat dikelompokkan menjadi faktor utama. Yang pertama, faktor kultural yang menjaga nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat, dan yang kedua, faktor struktural yang meliputi pola hubungan antara individu dan kelompok, dan yang ketiga itu faktor ekonomi yang berkaitan dengan kondisi ekonomi individu, dan empat itu faktor psikologis yang mencakup pengaruh kondisi mental terhadap perilaku sosial. Dan memahami pengertian dan penyebab gejala sosial sangat penting untuk menganalisis dan mengatasi masalah sosial dalam masyarakat. Nah, ini refleksi bagaimana keadaannya setelah mempelajari gejala sosial dan penyebab gejala sosial. Yang pertama Bu, Saya menambah dari wawasan saya tentang apa tadi gejala sosial. Saya Bu, dari belajar saya gejala sosial bisa nggak tahu ada yang di sekitar masyarakat dari belajar. Ya, banyak untuk kalian semua. Nah, itulah materi mengenai gejala sosial dan penyebab gejala sosial. Nah, sebelum menutup pembelajaran kali ini, diminta untuk mewakili teman-temannya untuk menutup pembelajaran kali ini.
namanya